Asal-usul Gunung Tidar. Episode 1. Kehadiran siluman ular di Magelang. Cerita dimulai pada masa kerajaan Jawa kuno ketika wilayah Magelang merupakan desa subur yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat. Masyarakatnya hidup tenang dan harmonis, berladang, bertani, dan menjalani kesehariannya dengan penuh kedamaian. Namun, suatu hari bencana tak terduga mulai mengusik kehidupan mereka. Saat musim panen tiba, penduduk mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Sawah-sawah rusak secara misterius, tanaman-tanaman layu dengan cepat, dan beberapa hewan ternak mati mendadak dengan luka-luka yang aneh. Tidak hanya itu, sungai yang biasa digunakan penduduk mulai mengering tanpa alasan jelas, padahal biasanya air mengalir deras sepanjang tahun. Warga desa bingung dan ketakutan, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan, para sesepuh desa memutuskan untuk mengadakan rapat besar di balai desa. Mereka berusaha mencari tahu penyebab semua kejadian aneh ini. Dalam rapat ada berbagai spekulasi, mulai dari kutukan, gangguan makhluk halus, hingga kemarahan dewa-dewa yang mungkin merasa terganggu. Di tengah perdebatan, seorang pemuda bernama Raden Suryaputra, yang terkenal karena keberaniannya, berdiri dan menyatakan niatnya untuk mencari tahu sendiri penyebab dari semua masalah ini. Raden Suryaputra memulai pencariannya dengan menyusuri sungai yang mengering, tempat masyarakat biasa mandi, minum, dan mencari ikan. Ia menemukan bekas jejak besar yang mirip seperti sisik ular raksasa di pinggir sungai. Raden merasa bahwa ini bukanlah ular biasa, tapi sejenis makhluk besar dan jahat. Meskipun hatinya merasa gentar, ia tetap melanjutkan penyelidikan dan mengikuti jejak yang tampaknya menuju ke dalam hutan. Menjelang malam, saat ia menyusuri hutan, Raden Suryaputra merasakan kehadiran yang menakutkan dan melihat sekelebat bayangan hitam yang sangat besar bergerak cepat di antara pepohonan. Ia kemudian mendengar suara desisan keras yang seolah datang dari segala arah. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara dan akhirnya melihat sosok siluman ular tidar, seekor ular raksasa dengan tubuh hitam legam, mata merah menyala, dan sisik yang berkilauan seperti baja. Siluman ular itu tampak sedang merayap di atas tanah, seolah mencari sesuatu. Raden melihat dengan ngeri ketika ular tersebut mengeluarkan desisan yang begitu keras hingga membuat pepohonan di sekitarnya bergetar. Makhluk itu tampak seperti jelmaan roh jahat, mengeluarkan hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Raden pun menyadari bahwa dialah yang menyebabkan kekeringan sungai dan kerusakan di desa. Setelah melihat sendiri sosok siluman ular tidar, Raden Suryaputra segera kembali ke desa untuk melaporkan temuannya. Ia mendatangi balai desa dan menceritakan semua yang dilihatnya. Warga desa gempar mendengar cerita tersebut dan ketakutan mulai melanda mereka. Beberapa warga bahkan memutuskan untuk meninggalkan desa karena takut menghadapi ancaman dari siluman. Namun, sesepuh desa meminta Raden untuk tidak terburu-buru dan mengajak semua warga untuk bersatu melawan rasa takut. Mereka menyarankan agar Raden menemui seorang pertapa sakti yang tinggal di puncak bukit dekat desa, yaitu Kyai Semar, seorang tokoh yang dikenal memiliki kekuatan spiritual dan sering membantu warga. Raden Suryaputra bersiap melakukan perjalanan ke bukit tempat tinggal Kyai Semar untuk mencari bantuan. Perjalanan Raden Suryaputra menuju bukit tempat tinggal Kyai Semar, seorang pertapa sakti yang dikenal bijaksana dan dihormati oleh seluruh penduduk di sekitar Magelang. Jalan menuju bukit tersebut penuh dengan rintangan, dedaunan lebat, bebatuan terjal, dan hutan gelap, yang terasa semakin dingin setiap kali ia mendekati puncak. Raden berusaha menenangkan pikirannya, mengingat betapa pentingnya misi ini untuk menyelamatkan desanya dari ancaman siluman ular tidar. Sesampainya di puncak bukit, Raden disambut dengan pemandangan yang memukau. Sebuah padepokan sederhana yang dipenuhi bunga dan pepohonan yang tumbuh subur, dikelilingi oleh suara burung-burung dan hembusan angin lembut. Di tengah padepokan tampak seorang lelaki tua berwajah tenang dan bercahaya sedang duduk bersila bermeditasi. Dialah Kyai Semar, seorang pertapa dengan pengetahuan mendalam tentang alam dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Kyai Semar membuka matanya saat Raden mendekat.
Dengan senyum lembut, Kiai Semar mengundangnya duduk dan mendengarkan dengan seksama cerita Raden tentang kekacauan yang melanda desanya, tentang sungai yang mengering, hasil panen yang rusak, dan sosok siluman ular tidar yang dilihatnya di hutan. Setelah mendengarkan cerita Raden, Kiai Semar mengangguk dan mulai bercerita tentang asal-usul siluman ular tidar. Menurut Kiai Semar, siluman ular tidar adalah jelmaan roh jahat dari masa lalu yang terlahir dari amarah dan kebencian. Dahulu kala, ia adalah makhluk mistis yang tersegel jauh di dalam bumi oleh para resi untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, segel tersebut perlahan melemah seiring waktu karena ulah manusia yang tidak menjaga keharmonisan alam, hingga akhirnya makhluk itu bangkit kembali dengan niat menguasai dan merusak seluruh Pulau Jawa. Siluman ular tidar memiliki kekuatan luar biasa, seperti kemampuan untuk mengendalikan cuaca, mengeringkan sungai, dan merusak ladang. Kiai Semar memperingatkan bahwa kekuatan ular ini akan semakin besar jika tidak segera dihentikan. Kiai Semar menjelaskan bahwa untuk mengalahkan siluman ular bukan hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, melainkan kekuatan spiritual yang sebanding. Ia mengajarkan Raden Suryaputra tentang mantra pelindung dan memberikannya pusaka berupa keris sakti, yang konon dapat melukai makhluk gaib jika digunakan dengan niat yang suci dan hati yang tenang. Namun, Kiai Semar menegaskan bahwa ini bukanlah sekadar pertempuran biasa. Siluman ular hanya dapat dikalahkan dengan bantuan roh penjaga alam. Untuk itu, Kiai Semar merencanakan sebuah ritual khusus di malam purnama berikutnya untuk memanggil roh penjaga tersebut, yaitu Kiai Gembong, roh harimau putih yang menjaga keseimbangan alam dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan unsur tanah dan angin. Kiai Gembong adalah roh yang sangat kuat, tetapi ia tidak selalu mau membantu manusia, kecuali jika manusia tersebut memiliki niat yang benar-benar murni. Selama beberapa hari, Kiai Semar melatih Raden Suryaputra dengan disiplin keras. Ia mengajarinya cara memfokuskan pikirannya, melafalkan mantra pelindung, dan mengasah kemampuannya menggunakan keris sakti. Kiai Semar menekankan bahwa dalam menghadapi siluman ular, rasa takut hanya akan melemahkan dirinya. Oleh karena itu, Raden harus menjaga hati dan pikirannya tetap tenang. Selain latihan fisik, Raden juga harus belajar menenangkan pikirannya melalui meditasi. Kiai Semar mengajarkannya untuk merasakan hubungan antara dirinya dan alam sekitar. Raden belajar memahami bahwa kekuatan terbesar bukan hanya berasal dari senjata atau mantra, tetapi juga dari keharmonisan batin dengan alam. Pada malam purnama, Kiai Semar membawa Raden ke sebuah bukit suci yang dikelilingi pohon beringin besar. Dengan persiapan matang, Kiai Semar mulai melakukan ritual pemanggilan Kiai Gembong. Ia menyalakan dupa dan membacakan mantra kuno sambil menaburkan bunga-bunga di tanah. Hawa dingin mulai terasa dan angin bertiup semakin kencang. Lama-kelamaan suasana menjadi sunyi dan tegang. Tiba-tiba dari dalam hutan muncullah Kiai Gembong, seekor harimau putih raksasa dengan mata tajam yang berkilauan. Kehadirannya begitu kuat dan menakutkan hingga membuat Raden terdiam. Kiai Semar dengan penuh hormat memohon bantuan Kiai Gembong untuk melawan siluman ular tidar yang telah merusak keseimbangan alam. Kiai Gembong dengan suara berat dan berwibawa mengatakan bahwa dirinya hanya akan membantu jika Raden Suryaputra bersedia mengorbankan sesuatu yang berharga untuk kepentingan alam dan desa. Raden menyadari bahwa ini adalah ujian untuk membuktikan ketulusan hatinya. Ia kemudian bersumpah di hadapan Kiai Gembong bahwa ia akan menjaga Gunung Tidar dan mewariskan tanggung jawab ini kepada keturunannya. Kiai Gembong menerima sumpah itu dan berjanji akan mendampingi Raden dan Kiai Semar dalam pertempuran mendatang. Kehadiran Kiai Semar, Raden Suryaputra, dan roh penjaga Kiai Gembong membawa sedikit ketenangan bagi warga, tetapi ketakutan masih membekas di hati mereka. Banyak yang merasa was-was dan beberapa bahkan mempersiapkan diri untuk melarikan diri dari desa. Kiai Semar menyadari bahwa mengalahkan siluman ular tidar akan membutuhkan persiapan matang. Kiai Gembong, roh harimau putih penjaga alam yang bersedia membantu mereka adalah sekutu yang sangat berharga. Namun, Kiai Semar memahami bahwa siluman ular memiliki kekuatan besar dan tidak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan fisik. Kiai Semar mulai menyusun rencana untuk mengalahkan siluman ular dengan taktik tertentu. Ia memutuskan untuk memancing siluman tersebut ke puncak bukit yang tinggi jauh dari desa, tempat di mana energi alam dan kekuatan spiritual lebih kuat.
Kiai Semar berharap bisa menggunakan kekuatan alam untuk melemahkan siluman ular dan memanfaatkannya dalam pertempuran. Kiai Semar melanjutkan pelatihan intensif bagi Raden Suryaputra. Selain mengasah kemampuan bertarung dengan keris pusaka, Raden juga harus mempelajari cara mengendalikan emosi dan menghadapi ketakutannya sendiri. Kiai Semar mengingatkannya bahwa dalam pertempuran melawan siluman ular, ketakutan hanya akan menjadi kelemahan. Raden harus memiliki keberanian sejati dan hati yang murni jika ingin berhasil melawan makhluk tersebut. Raden juga harus belajar menggunakan pusaka kerisnya dengan penuh kehati-hatian, karena Kiai Semar memperingatkan bahwa kekuatan keris ini hanya bisa digunakan oleh orang yang benar-benar tulus dan berani. Jika tidak, keris tersebut tidak akan memberikan kekuatan maksimalnya. Di sela-sela pelatihan, Kiai Semar melakukan ritual khusus di tempat-tempat suci sekitar desa untuk memperkuat ikatan spiritual dengan alam. Ia mengunjungi sungai, pepohonan tua, dan gua-gua kecil di sekitar Gunung Tidar, berdoa dan mempersembahkan bunga serta dupa untuk memohon restu dari para leluhur dan roh-roh penjaga alam. Kiai Semar berharap bahwa dengan memohon bantuan alam, mereka akan memiliki sedikit keunggulan dalam menghadapi siluman ular. Selama ritual ini, Raden Suryaputra turut serta untuk memperdalam penghargaannya terhadap alam dan menguatkan mentalnya. Ia belajar bahwa setiap elemen alam memiliki kekuatan tersendiri dan bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari siklus besar kehidupan. Pelajaran ini memberikan kedamaian batin bagi Raden yang merasa semakin siap menghadapi bahaya. Suatu malam, Kiai Gembong, roh harimau putih, menemui Kiai Semar dan Raden Suryaputra dalam sebuah mimpi yang penuh simbol. Dalam mimpi itu, Kiai Gembong menunjukkan sebuah peta astral yang menunjukkan posisi Gunung Tidar sebagai titik pusat kekuatan spiritual. Ia mengatakan bahwa Gunung Tidar bukan hanya tempat fisik, tetapi juga memiliki kekuatan mistis yang bisa mengunci energi jahat jika dilakukan dengan benar. Kiai Gembong menjelaskan bahwa mereka bisa membuat perangkap energi di puncak Gunung Tidar. Energi itu akan menjadi segel yang mampu menahan siluman ular untuk selamanya. Namun, untuk menciptakan perangkap itu, Kiai Semar harus memanfaatkan kekuatan alam, menggabungkannya dengan mantra-mantra kuno, dan melakukan pengorbanan besar dari setiap pihak yang terlibat. Mereka harus siap mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran ini. Mendengar rencana besar yang akan dijalankan oleh Kiai Semar, penduduk desa tergerak untuk memberikan dukungan. Mereka berkumpul di balai desa, membawa bahan persembahan seperti beras, buah, dan kain putih, sebagai bentuk doa dan harapan mereka agar desa selamat dari ancaman. Meskipun banyak yang takut, dukungan dari warga menambah semangat Raden Suryaputra. Ia merasa bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang dicintainya. Malam itu, suasana desa hening. Kiai Semar, Raden Suryaputra, dan Kiai Gembong bersiap untuk pertempuran yang akan terjadi esok hari. Mereka beristirahat dengan tenang, menjaga energi dan mental mereka tetap kuat. Raden yang semula ragu, kini merasa yakin bahwa ia telah dipersiapkan sepenuhnya untuk menghadapi siluman ular Tidar. Kiai Semar berdoa kepada leluhur, memohon kekuatan dan perlindungan untuk melawan kejahatan ini. Di saat yang sama, Raden Suryaputra merenung tentang perjalanan yang telah ia lalui dan tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Di puncak Gunung Tidar, Kiai Semar, Raden Suryaputra, dan roh harimau putih Kiai Gembong bersiap menghadapi pertempuran terbesar mereka. Langit mulai mendung, petir menyambar di kejauhan, dan suasana terasa mencekam. Semua yang telah mereka persiapkan bermuara pada momen ini. Pertarungan melawan siluman ular Tidar yang kekuatannya terus bertambah dan mengancam seluruh desa. Tak lama kemudian terdengar desisan keras dari balik kabut tebal yang melingkupi puncak gunung. Sosok besar dan menyeramkan muncul di tengah kabut itu. Siluman ular Tidar tampakkan diri sepenuhnya, seekor ular raksasa dengan mata merah menyala dan sisik hitam berkilauan seperti baja. Tubuhnya melingkar panjang di antara bebatuan, mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kehadirannya membuat suasana sekitar menjadi hening, hanya suara desisannya yang terdengar. Siluman ular menatap tajam ke arah Raden dan Kiai Semar, menunjukkan rasa benci yang mendalam. Ia menyadari bahwa mereka adalah ancaman terhadap kekuasaannya dan berniat untuk melenyapkan mereka.
Kiai Semar memulai dengan mengaktifkan perangkap spiritual yang telah mereka siapkan. Ia berdiri tegap, membacakan mantra kuno yang memanggil kekuatan alam sekitar untuk melindungi mereka. Saat mantra itu dibacakan, angin bertiup kencang dan pepohonan di sekitar Gunung Tidar mulai bergetar. Energi dari alam dan roh-roh penjaga mulai berkumpul di sekitar Kiai Semar, menciptakan lingkaran perlindungan yang memerangkap siluman ular di dalamnya. Siluman ular yang merasa terjebak mulai mengamuk. Ia memutar tubuh besarnya, mengeluarkan desisan marah dan berusaha menerobos lingkaran perlindungan tersebut. Namun, setiap kali ia mendekat, energi mistis dari lingkaran itu memantulkannya, membuatnya terhempas mundur. Dengan keberanian yang telah teruji, Raden Suryaputra maju, menghunus keris pusaka yang bersinar dengan cahaya putih. Dengan penuh kehati-hatian, ia melangkah mendekati siluman ular, bersiap untuk menyerang. Siluman ular yang marah dan merasa terancam, menyerang Raden dengan gerakan cepat, melancarkan serangan dengan ekornya yang kuat. Raden menghindari serangan itu dengan lincah, melompat dan menangkis dengan keris pusakanya. Ia berhasil melukai sedikit bagian tubuh siluman ular, namun ular itu tampak semakin marah dan mengeluarkan racun dari mulutnya, menciptakan kabut hitam pekat yang beracun di sekitar puncak gunung. Melihat situasi semakin berbahaya, Kiai Gembong, roh harimau putih, melompat maju dan mengaum dengan suara yang menggetarkan. Kiai Gembong mulai menyerang siluman ular dengan cakarnya yang kuat, memberikan waktu bagi Raden untuk menarik napas sejenak. Setiap serangan Kiai Gembong memberikan luka yang lebih dalam pada tubuh siluman ular, yang membuat ular itu kesulitan bergerak. Namun, siluman ular bukanlah lawan yang mudah. Ia mulai menggunakan kekuatan jahatnya untuk mengeluarkan bayangan-bayangan dari dalam tanah yang menyerang Raden, Kiai Gembong, dan bahkan Kiai Semar. Bayangan-bayangan itu merupakan bentuk dari energi negatif yang selama ini mengisi tubuh siluman ular, menambah kesulitan dalam pertempuran tersebut. Di tengah serangan tersebut, Kiai Semar berjuang keras untuk menjaga lingkaran pelindung tetap aktif. Dengan napas yang mulai terengah-engah, ia melanjutkan membaca mantra-mantra perlindungan, agar siluman ular tidak bisa melarikan diri dari perangkap. Kiai Semar tahu bahwa jika lingkaran pelindung runtuh, siluman ular akan mengamuk dan desa akan berada dalam bahaya besar. Meski tenaganya mulai melemah, Kiai Semar menguatkan dirinya, menyerap kekuatan dari alam sekitar. Ia mengingat sumpahnya untuk melindungi desa dan mengunci siluman ular untuk selamanya. Mantra itu semakin lama semakin kuat, membuat lingkaran pelindung semakin kokoh, meski serangan dari siluman ular semakin ganas. Melihat Kiai Gembong yang kelelahan dan Kiai Semar yang mulai melemah, Raden Suryaputra menyadari bahwa ia harus mengakhiri pertempuran ini segera. Dengan keberanian yang semakin membara, ia mendekati siluman ular yang sedang terpojok. Ia mengingat semua ajaran Kiai Semar tentang ketenangan hati dan keberanian, lalu memusatkan seluruh energinya pada keris pusaka. Dalam satu gerakan cepat dan tegas, Raden melompat tinggi ke udara dan menusukkan keris pusakanya ke kepala siluman ular, tepat di antara kedua matanya yang merah menyala. Keris itu bersinar terang, memancarkan energi suci yang membuat siluman ular berteriak kesakitan. Tubuh ular raksasa itu mulai menggeliat semakin lemah hingga akhirnya terkulai diam. Saat siluman ular berada di ambang kematian, Kiai Semar menggunakan kesempatan ini untuk menyegel energi jahatnya. Dengan bantuan Kiai Gembong, mereka mengunci roh siluman ular di dalam tanah Gunung Tidar, menggunakan mantra khusus yang membuat energi jahatnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kiai Semar dan Raden Suryaputra bersatu padu, membacakan mantra pengunci, hingga perlahan tubuh siluman ular tenggelam ke dalam tanah, diserap oleh kekuatan Gunung Tidar. Sebuah batu besar muncul dari tanah, menandai lokasi di mana roh jahat siluman ular terkubur selamanya. Dengan ini, ancaman besar bagi desa mereka telah berakhir. Setelah pertarungan selesai, Kiai Semar, Raden Suryaputra, dan Kiai Gembong duduk sejenak, merenung dan berterima kasih atas kekuatan yang diberikan oleh alam. Kiai Semar menasihati Raden bahwa tugasnya tidak berakhir di sini. Ia harus melanjutkan menjaga Gunung Tidar dan memastikan keseimbangan alam tetap terjaga. Penduduk desa menyambut mereka dengan penuh syukur dan kebanggaan. Desa yang tadinya dipenuhi rasa takut, kini kembali damai. Gunung Tidar menjadi simbol kekuatan, dan cerita tentang pertempuran Raden Suryaputra
dan Kiai Semar melawan siluman ular tidar menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Episode ini diakhiri dengan Kiai Semar dan Raden Suryaputra berdiri di puncak Gunung Tidar, menatap matahari yang terbit sebagai tanda kemenangan mereka. Gunung Tidar kini menjadi penjaga dan pelindung, menyimpan rahasia besar yang hanya diketahui oleh para penerus yang akan datang.